Oke, perkuliahan sudah mulai saya record. Baik, bab yang akan kita bahas pada hari ini adalah penyajian data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi dan grafiknya. Jadi di situ nanti kita bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi, apa itu populasi, apa itu sampel, apa itu nanti grafik itu bentuknya seperti apa saja. Jadi supaya harapannya saya nanti ketika penelitian nanti dan semua tidak bingung bagaimana langkah-langkahnya. Nah, ini saya mulai hal-hal yang mudah dulu, tidak langsung tak kasih kasus apa, nanti malah pusing malah. Oke, kita perlu ulas kembali. Jadi perbedaan statistika dan statistik adalah kalau statistika itu adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sedangkan statistik itu adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi nanti konsep ini yang harus kita pegang. Ini kita ulas lagi aja dulu biar tidak lupa yang kemarin. Nah, dalam statistika itu kan ada dua, statistika deskriptif dan statistika induktif. Kata lain induktif kemarin apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ding dong. Oke, nanti dibuka lagi, dibuka lagi. Ya, ini ada yang masih masuk. Sebentar, persilahkan dulu masuk. Sudah 22 mahasiswa. Oke. Nah, dalam konsep di sini, statistika deskriptif itu di situ ada penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, data berkala dan peramalan. Bukan peramalan jodoh atau apa ya, tapi ini peramalan nanti untuk pengujian hipotesis itu seperti apa. Sedangkan statistika induktif, di situ nanti kita akan mempelajari tentang probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesa, regresi dan korelasi, statistika non parametrik. Kemarin kan ada parametrik dan non parametrik. Oke, kita baru masuk. Jadi dalam pertemuan kali ini kita memang sudah masuk yang namanya berbasis data. Nah, pada prinsipnya data itu adalah himpunan nilai variat atau datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Nah, bagaimana itu prosesnya? Nah, jadi kita tentukan objeknya dulu, mulai pengamatan, terus baru kita tentukan variabelnya, barulah keluar atau kita menentukan nilai dari objek tersebut. Nah, ini disebut dengan sebuah data. Data itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Nah, data makanya besok oh ini ada yang masuk lagi sebentar. Makanya besok ketika penelitian dengan semua kan kita semua adalah jurusan di kependidikan. Jadi nanti harus menentukan penelitiannya itu apakah berbasis kualitatif atau berbasis kuantitatif atau mungkin pengen keluar dari dua data ini mungkin jenengan semua pengen ke penelitian R&D atau pengembangan. Nah, penelitian pengembangan itu sendiri itu sebuah penelitian yang dimana kalian mengembangkan suatu bahan ajar, media dan lain-lain itu nanti akan keluar dari data kualitatif maupun kuantitatif di mana fokus penelitian kalian hanya pada pengembangannya. Jadi monggo. Nah, perbedaannya antara kualitatif dan kuantitatif itu memang
dalam kualitatif itu biasanya untuk proses statistikanya itu sangat minim, paling mentok, paling persentase. Rata-rata kalau data kualitatif itu eh, data-data yang diambil dari deskripsi. Jadi memang parameternya ya si peneliti itu sendiri. Sedangkan kuantitatif itu kental banget dengan perhitungan statistik. Tapi memang dari dua penelitian ini nanti yang walaupun kualitatif itu untuk perhitungannya bisa dikatakan tidak ada, bahkan sangat sedikit, tapi waktunya cukup lama. Tapi kalau data kuantitatif hitungannya banyak dalam itu hitungan matematisnya atau statistiknya, tapi waktunya sangat singkat. Nah, memang saya fokuskan untuk jenengan di dua data ini supaya tidak bingung nanti ke depannya. Pengennya besok kalau ketika saya skripsi itu pengen ambil data apa sih? Apakah saya pengen kualitatif atau kuantitatif? Di mana? Wah, aku pengen keluar dari hitung-hitungan, tapi ya memang waktunya sedikit lama. Saya mau ambil kualitatif. Oh, saya pengen lulus yang cepat. Walaupun hitung-hitungannya banyak, tidak masalah. Yang penting saya lulus cepat. Saya ambil penelitian tentang kuantitatif. Jadi memang itu kadang dilema ya menjadi seorang mahasiswa akhir biasanya seperti itu. Silahkan nanti dipahami betul supaya nanti ke depannya teman-teman mahasiswa tidak bingung. Saya harus pengennya yang mana, apakah kualitatif atau kuantitatif. Nah, nanti silahkan. Ya intinya kalau kualitatif itu biasanya deskriptif, deskripsi lah bentuknya. Tapi kalau kuantitatif itu berupa hitungan atau yang bisa diangkakan seperti itu. Ya nanti paling kalau data kualitatif seperti saya dulu kan penelitian S1 saya dulu R&D, S2-nya itu kualitatif. Neliti paling hanya 5 anak, maksimal itu udah menurut saya 5 anak itu kalau dianalisis, dideskripsikan menjadi lebih mendalam karena memang kan penelitian kualitatif harus mendalam ya. Itu kemarin tesis saya itu sekitar 700 lembar. Waktunya sedikit lama tapi saya keluar dari hitung-hitungan karena memang saya penelitiannya kuantitatif. Tapi kalau kuantitatif paling uh, ya mentok-mentok 100 lembar sampai 200 lembar lah dalam skripsi itu. Tapi memang hitung-hitungannya banyak. Tapi tidak masalah, wong hitung-hitungannya menggunakan SPSS, tinggal data dimasuk ke klik keluar datanya, dibaca, terus bandingkan dengan tabelnya, terus dibuat perbandingan, selesai. Sebenarnya hanya seperti itu, cuman memang sedikit ribetnya ketika harus membuat soal pretestnya dulu, terus soal ketika apa namanya pembelajaran tugas-tugas dan lain-lain, terus nanti soal post-testnya itu bagaimana, yaitu di rata-rata dan nanti diambil kesimpulannya bagaimana. Terus dibandingkan dengan kelas kontrol itu seperti apa. Nah itu nanti jenengan akan pelajari di metodologi penelitian. Jadi ini sebagai bekal awal nanti jenengan pilih yang mana, apakah kualitatif atau kuantitatif. Nah, perbedaan populasi dengan sampel. Nah, populasi itu adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Jadi seluruh, katakan contohnya kayak gini. Apa namanya? Saya pengen meneliti di MTS mana sih? Di MTS Salatiga seperti itu. Jadi ya populasinya adalah siswa-siswi MTS Salatiga. Nah, tapi saya pengen fokus di kelas 7. Nah, sampelnya itu yang mengatakan kelas 7 itu bisa mungkin lebih dikhususkan lagi kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, nah atau kelas 8A, kelas 8B, 8C. Nah, itu yang menjadi objek atau menjadi perhatian khususnya itu adalah yang disebut dengan sampel. Jadi secara sederhananya untuk membedakan antara populasi dengan sampel itu caranya seperti itu. Kalau populasi itu jangkauannya dia jauh lebih
luas, tapi sedangkan sampel itu hanya yang menjadi fokus. Jadi nanti kalian ketika penelitian pun, saya pengen meneliti kelas 7 di MTS Salatiga seperti itu. Nah, sampelnya saya pengen ambil di kelas 7B. Nah, sebagai kelas kontrol itu adalah kelas 7A yang dimana dua kelas itu memiliki paling tidak kesamaan. Jadi ketika nanti jenengan semua memberikan treatment atau memberikan suatu perlakuan di kelas sampel, bisa untuk menjadikan acuan. Oh, dari kelas kontrol ternyata setelah saya berikan apa namanya perlakuan, dia memiliki mungkin peningkatan atau bahkan mungkin penurunan. Nah, itu gunanya nanti kontrol dengan sampel itu seperti itu. Jadi harus bisa membedakan mana populasi, mana sampel. Nah, ini, jadi tadi kan data ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif itu biasanya data yang tidak bisa diangkakan. Contohnya, jenis kelamin, warna bunga, habitat, terus apa namanya, pemahaman atau mungkin apa namanya, itu loh, karakter. Nah, itu termasuk data kualitatif. Tapi kalau data kuantitatif itu kan dibagi menjadi dua, data diskret dan data kontinu. Nah, data diskret itu contohnya yang komen yang kuantitatif itu yang bisa diangkakan. Jadi kalau diskret itu ya ketika kita apa yang kita lihat di situ. Jadi ada jumlah kloroplas, jumlah trombosit atau jumlah sel. Jadi ketika pengamatan itu, tapi kalau data kontinu dia data yang bisa berubah suatu saat dari sesuai dari kita lihat, contohnya berat badan, jarak kota, luas tanah, itu kan uh, kemungkinan kan bisa bisa berubah-ubah. Tapi sebenarnya kan ketika data diskret itu data yang benar-benar kita lihat ketika di situ itu berapa. Jadi yang tidak mungkin bisa berubah karena nanti ketika misalnya apa, kali ini kan saya maaf IPA ya. Jadi ketika nanti yang kita amati itu sudah berubah, jumlahnya pasti juga akan berbeda. Tapi kalau berat badan biasanya satu orang, nah itu nanti pada hari ini beratnya berapa, hari besok berapa beratnya berapa, hari besok beratnya berapa. Itu kan data yang benar-benar kontinu, jadi terus gitu, banyak seperti itu. Nah, nih, tadi yang disebut. Nah, jadi data kontinu yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung. Itu yang kontinu 40,3, 40,9, 50 dan sedangkan data diskret itu yaitu data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Contohnya dengan jumlah buku perpustakaan itu ada 50 buah, 125 dan sebagainya. Jadi harus bisa membedakan dua data ini. Jadi nanti ketika jenengan semua penelitian ya tinggal dipilih aja pakai data kontinu apakah data diskret di situ. Nah, berdasarkan cara menyusun angkanya itu ada tiga, data nominal, data ordinal, dan data interval. Apa itu data nominal? Itu data statistik yang cara menyusunnya didasarkan pada klasifikasi tertentu. Contoh, jumlah mahasiswa pendidikan biologi 2009-2010 menurut tingkat dan jenis kelaminnya. Itu adalah data nominal. Tapi kalau data ordinal atau urutan yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan pada urutan atau ranking. Nah, contohnya hasil nilai statistik berdasarkan ranking seperti itu. Nah, sedangkan data interval yaitu data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diteliti. Contohnya, eh, tinggi badan antara 40, berat badan antara 40 sampai 50 berapa orang.
50 sampai 60 berapa orang? 60 sampai 70. Nah, 40 sampai 50. Nah, itu adalah termasuk mungkin ada kata-katanya di situ, ada intervalnya. Jadi 40 sampai 50, 60 sampai 70. Nah, itu termasuk adalah data data interval di situ. Sedangkan berdasarkan bentuk angkanya itu ada data kelompok dan data tunggal. Nah, apa itu? Oh, kembali. Data tunggal yaitu data statistik yang angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan, tidak dikelompokkan. Sedangkan data kelompok, nah seperti ini. Data kelompok yaitu statistik tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka 80 sampai 84, 75 sampai 79. Itu contohnya itu. Nah, ini lagi juga berdasarkan waktu pengumpulannya. Jadi ketika nanti dengan penelitian juga sebutkan aja itu ngambil datanya pada kapan, karena itu adalah sebuah deskripsi data yang kalian ambil. Contohnya, ini ada data seketika dan data urutan waktu, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja. Contoh pada semester gasal 2009-2010. Contoh, jenengan nanti mengambil data seperti ini. Data nilai pendidikan agama Islam kelas 7A semester gasal tahun 2020-2021. Nah, itu berarti kita membacanya berarti itu adalah data nilai pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7A pada semester gasal tahun 2020-2021. Nah, sedangkan yang kedua itu ada data urutan waktu, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan. Contohnya, jumlah mahasiswa yang lulus dari tahun 96 sampai tahun 2006. Itu kan berarti nanti akan bisa membentuk grafiknya. Oh, tahun 96 itu sekian, 97 sekian, 98 sekian, sampai tahun 2006. Nah, nanti akan terlihat. Oh, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun seperti itu. Nah, berdasarkan sumber datanya itu ada data primer dan data sekunder. Nah, data ini penting banget ketika nanti penelitian. Data primer itu data yang diambil dari langsung, contoh wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, data yang benar-benar menjadi data pokok. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang dari pihak lain atau data pendukung yang diambil oleh pihak lain, contoh data dari BPS, data dari Bank Indonesia, data dari World Bank, IMF, atau data dari FAO dan lain-lain. Jadi nanti ketika penelitian, jenengan semua harus bisa menentukan mana data primer jenengan dan mana data sekundernya. Intinya kayak gini konsepnya. Data primer itu data yang benar-benar jenengan semua ambil dan itu menjadi data pokok, data utama. Sedangkan data sekunder itu adalah data untuk data pendukung atau data yang diambil dari orang lain. Jadi contohnya ketika kalian biasanya kayak gini, itu di bab 1 biasanya, itu kalian harus bisa menyebutkan sebelum menentukan judul penelitian kalian, katakan mungkin efektivitas model pembelajaran PBL dalam konsep ini atau konsep pendidikan agama Islam itu apa? Konsep tentang wudhu di kelas 7A MTS apa bla 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 bla. Nah, sebelum menentukan judul itu biasanya berdasarkan data yang tertuliskan di
ujian nasional atau ujian semester bla bla tahun sekian itu menyebutkan bahwasanya siswa-siswi kelas 7 tersebut itu masih rendah. Nah, itu termasuk data sekunder. Tapi kalau data primer dari dari penelitian lapangan yang dilakukan peneliti bahwasanya memang kelas 7A MTS X itu memang untuk bab tentang wudhu itu masih rendah. Ini berdasarkan data ulangannya seperti ini. Nah, itu adalah data primer kalian. Jadi seperti itu. Jadi harus bisa membedakan. Intinya data primer itu data utama, tapi kalau data sekunder itu data yang diambil dari orang lain sebagai pendukung. Seperti itu. Kadang itu memang kadang salah kaprah ketika saya melihat skripsi-skripsi teman-teman mahasiswa, kadang salah kaprah juga. Nah, ini kok masih belum bisa membedakan mana data pokok atau data primer dengan data sekunder, itu sangat berbahaya karena ketika tidak bisa menentukan itu mana kalian menentukan data primer dan data sekunder, dan itu nanti akan berdampak pada analisis datanya bagaimana, terus nanti ujung-ujungnya hasilnya seperti apa. Wah, ini kok dengan hasil sekian datanya berbeda, kok bisa dikatakan efektif cerita nih. Nah, itu alhasil nanti menjadi bumerang sendiri untuk si peneliti itu. Jadi takutnya nanti wah, ini penelitiannya masih tidak bisa dipertanggungjawabkan dan lain-lain. Nah, itu malah yang berbahaya. Wis dewa susah-susah kalian meneliti, dibaca oleh orang lain, dibaca oleh orang lain, alhasil dipermasalahkan, kan sayang kan, nanti bisa-bisa nanti gelar SPD-nya malah dicabut karena takutnya itu melakukan penelitian yang tidak valid seperti itu. Jadi kan takutnya nanti akan seperti itu. Itu kan pernah ya kejadian profesor di mana, Semarang atau di mana waktu itu, gara-gara datanya kacau, alhasil gelar profesornya juga dicabut seperti itu. Jadi perlu hati-hati dalam skripsi, tidak sembarangan. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar paham di sini. Nah, ya benarnya ada yang masuk. Oke, jadi kita masuk lagi di nilai parametrik dan nilai statistik. Nah, nilai parametrik itu adalah suatu nilai dari suatu parameter yang diperoleh dari perhitungan atau data sensus. Masih harus perlu dianalisis. Sedangkan nilai statistik itu suatu nilai dari suatu parameter yang diperoleh dari perhitungan atau data sensus. Jadi nilai parametrik itu adalah biasanya nilai yang baru diambil dari lapangan dan perlu lagi dianalisis. Sedangkan nilai statistik itu adalah nilai yang benar-benar sudah jadi, tinggal sudah melalui perhitungan, melalui proses statistik. Jadi itu adalah nilai statistik. Jadi kalau hanya nilai kelas sekian berapa saja itu masih nilai parametrik. Tapi kalau sudah diproses dengan rumus-rumus terus nanti sudah diuji bla bla, nah itu adalah nilai statistik. Jadi ketika nanti mungkin munakosa atau ujian skripsi, kalian harus bisa membedakan ini nilai parametriknya baru sekian Pak, dan sedangkan nilai statistiknya itu seperti ini. Jadi sudah melalui proses perhitungan bla 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 sehingga menghasilkan nilai statistik sekian seperti itu. Statistika parametrik itu membutuhkan pengukuran kuantitatif, hati-hati, kuantitatif itu ya, bukan kualitatif. Membuat pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio. Nah, ini ciri khas parametrik banget. Nah, jadi di dalam statistika parametrik itu juga mempertimbangkan jenis sebaran, distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Nah, itu adalah uji normalitas di situ nanti. Nah, baru masuk contoh metode statistika parametrik. Itu ada uji Z, uji T,
korelasi Pearson, perancangan percobaan, one or two way ANOVA, terus nanti macam-macam. Nanti di SPSS ada semua. Tinggal data itu dimasukkan, klik 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 klik, muncul hasil tabelnya. Nah, tinggal dicocokkan dengan tabel di uji T itu bagaimana. Oh, apakah dia lebih besar atau dia lebih kecil. Nah, itu nanti dikorelasikan dengan hipotesisnya. Oh, kalau lebih besar berarti H0-nya diterima. Oh, kalau lebih kecil, oh, H0-nya ditolak. H0 itu apa? Hipotesis. Nah, apa itu? Kita nanti akan pelajari ketika hipotesis itu seperti apa. Nah, sedangkan statistika non-parametrik itu membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal. Merupakan statistika bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Contohnya metode statistika non parametrik, contoh binomial test, chi-square test, median test, Friedman test. Nah, nanti tergantung penelitianmu, datanya itu nanti seperti apa. Nah, itu tadi sebagai awal. Dipanaske, sudah panas apa belum? Mau ngopi dulu, minum kopi dulu. Oke, jadi setelah data-data itu semua ada, barulah kita mengenal dengan penyajian data. Nah, menyajikan data mentah untuk pengambilan keputusan. Nah, data mentah diambil dari populasi atau sampel. Nah, tadi sudah kita singgung, dengan dimulai dengan cara wawancara, pengamatan, surat menyurat, kuesioner. Maaf, kurang iya, kuesioner. Kuesioner. Begitu. Pernah kan dulu ketika sekolah SMA atau mungkin di kuliahan pernah disebari kuesioner terus atau diberi aket dan lain-lain. Nah, itu kan termasuk itu mungkin si penyebar angket sama penyebar kuesioner itu sedang melakukan penelitian juga. Nah, itu berupa pengambilan data itu yang modelnya seperti itu nanti ketika kejadian di lapangan. Jadi ketika sebelum penelitian, kalian harus penelitian awal dulu. Keadaan sekolah itu bagaimana, metode yang digunakan bagaimana, nilai-nilainya itu bagaimana, terus deskripsi kelasnya itu bagaimana. Itu gunanya untuk apa? Itu untuk membuat pendahuluan dengan semua. Jadi untuk bab 1 itu kalian harus benar-benar melakukan penelitian pendahuluan atau pra penelitian. Jadi ya itu menentukan oh kondisinya apa, menggunakan kurikulum apa, terus pembelajarannya di situ bagaimana, nilai-nilainya bagaimana, siswanya bagaimana, kelasnya bagaimana, terus apa namanya sarana prasarananya bagaimana. Ya itu tergantung nanti fokus penelitianmu itu ke arah mana. Jadi nanti kalau ketika sudah mulai penelitian jangan bingung, boleh kok diskusi dengan Pak Widi. Biasalah kalau ketemu Pak Widi di kontainer belakang, biasanya Pak Widi standby di situ. Langkah statistik deskriptif, ya, pertanyaan yang harus dijawab. Nah, terus uh, mempersiapkan pertama pertanyaan yang harus dijawab, habis itu mengumpulkan data, menata data, habis itu menyajikan data dan menarik kesimpulan. Jadi statistika deskriptif itu memang lebih ke mendeskripsikan gitu. Jadi nanti akan data-datanya akan biasanya rata-rata berupa wawancara, angket dan lain-lain. Jadi pasti nanti akan datanya akan tebel-tebel biasanya untuk statistika deskriptif. Nah, apa itu distribusi frekuensi? Nah, distribusi frekuensi itu adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Tujuannya di sini adalah data menjadi informatif dan mudah dipahami. Jadi sebelum
kalian mengolah data, kalian buat dulu distribusi frekuensinya itu, pengelompokan datanya itu bagaimana supaya lebih jelas dan lebih mudah untuk dianalisis di situ. Nah, langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi. Pertama, mengurutkan data. Kedua, membuat kategori atau kelas data. Ketiga, melakukan uh, penturusan atau tabulasi. Terus memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Nah, nanti tak ajari tenang. Langkah pertama itu mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Ya tergantung sih. Kalau itu nyamannya yang mana. Kalau saya biasanya memang dari terkecil ke yang terbesar itu lebih mudah untuk mengingatnya. Tujuan untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah ketiga nanti. Nah, contohnya kayak gini. Ini ada sebuah data harga saham di seluruh di Indonesia kalau ini. Ada Jababeka, ada Indofarma, ada Budi Hasil, ada Kimia Farma dan lain-lain. Nah, pertama kalian kan pasti banyak kan harga saham itu kan ada banyak banget dan itu kan tersebar. Nah, langkah dua karena di situ ada 20 perusahaan ya kamu terus dulu 20 perusahaan itu baru diurutkan harga apa nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Dan di sini nilai terkecilnya adalah 215, sedangkan nilai terbesarnya adalah 9.750. Nah, itu diurutkan supaya lebih mudah. Oh, berarti harga saham paling murah adalah Jababeka, paling mahal adalah Telkom. Setelah diurutkan seperti ini, langkah kedua membuat kategori atau kelas data. Tidak aturan pasien, jelas, tapi berapa banyak kelas. Tapi di sini kita harus menentukan interval kelas. Caranya dengan menggunakan rumus seperti ini. Ini ya rumusnya, kategori. K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Kita nggak usah mempelajari kok iso 1 plus 3,322 itu kemarin tugasnya apa? Statistika teori. Padahal kita adalah statistika terapan. Jadi wes kita gunakan aja rumus ini. Kita nggak usah perlu memperdebatkan rumus ini terus kita ubah-ubah ya nggak boleh. Kita harus menggunakan rumus ini aja. Seperti itu. Contoh kita menggunakan rumus ini. Tadi N itu maksudnya adalah populasi. Itu kan populasinya ada 20. Tadi ada 20 perusahaan. Berarti N-nya adalah 20. Ini kita menentukan interval kelasnya dulu. Tadi ada 20 data, kita masukkan rumusnya. K sama dengan, K itu masih kategori, kita sama dengan 1 tambah 3,322 log 20. Memang log 20 kalian menghitungnya bisa secara matematis, ada rumusnya, tapi kalau nggak mau repot pakai kalkulator, log 20 itu berapa. Ternyata dalam kalkulator ditemukan log 20 adalah 1,301 atau 301. Nah, ya udah tinggal dikalikan 3,322 dikalikan 1,301 itu akan ketemu 4,322. Nah, baru ditambahkan 1. Karena hasilnya 5,322 jadi jumlah kategori atau minimal kategori adalah 5. Maksudnya itu adalah seperti ini. Ya. Ini tadi langkah pertamanya kan sudah ketemu 5 ya tadi ya. Nah, langkah kedua, tentukan interval kelas. Interval kelas adalah batas bawah dan batas akhir, batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Rumusnya untuk mencari interval kelas itu adalah nilai terbesar dikurangi jumlah kelas. Dan nilai terbesar sama nilai terkecil dikurangi jumlah kelas. Contohnya ini. Tadi ada yang masuk. Oke. Nilai tertinggi tadi adalah 9750 ya. 9750 dan nilai terkecil ada 215. Berarti 9750 dikurangi 215 dibagi
jumlah kelas. Nah, jumlah kelas ini tadi berapa? 5 kan? 5,322 berarti kita buat yang ke bawah. 5 atau kita baca 5. 5 ada 5 kelas. Jadi 9750 kurangi 215 dibagi hasilnya nanti dibagi 5. Nah, itu ketemunya 1907. Jadi interval kelasnya itu adalah 1907, yaitu jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu kelas atau kategori. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, dua satu kan membuat 5 kelas dulu, yaitu ada 5 kotak seperti ini. Terus baru nilai terendahnya tadi 215. Terus tadi intervalnya ada 1907, ya udah. Kita berarti angkanya untuk 215 ditambah 1907. Oh, berarti ditambah 2122. Nah, turun ke bawah, bukan mulai dari 2122 tapi ditambah 1. 2123 ditambah 1907 ketemunya 4030, turun lagi 4031 tambah 1907 ketemunya 93 59, 5938, terus turun lagi 5939 ditambah 1907. Nah, membuat ini kalian harus wajib bisa. Jadi pembuatan interval, pembuatan kelas kayak gini harus bisa. Jadi untuk menentukan data tadi 20 data tadi supaya lebih ringkas itu menggunakan interval kelas seperti ini. Jadi kita menentukan kelasnya itu ada berapa, baru kita tentukan intervalnya seperti apa. Gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah penturusan atau tabulasi data. Nah, berdasarkan data yang ada di sini, ya, kita harus paham data ini. Habis itu kita teruskan. Oh, data yang 215 sampai 222 itu ada berapa? Ada berapa data? Itu membuat tabulasi dulu, terus habis itu ditulis jumlah frekuensi yang berapa. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, supaya lebih mudah kita membuat garis-garis seperti ini untuk hitungnya lebih mudah. Nah, baru dijumlahkan menjadi jumlah frekuensi. Nah, dalam interval 2123 sampai 4030 itu ada berapa? Oh, ternyata cuma ada 3, ya udah kita tuliskan. Jadi mudah kalau kita mempelajarinya dari runtut itu jauh lebih mudah. Jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu belum? Sudah paham? Saya lanjut ya. Oke. Yang selanjutnya adalah distribusi frekuensi relatif. Frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total. Nah, tujuannya untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Contohnya seperti ini. Nah, untuk menghitung frekuensi relatif itu caranya ini rumusnya. Frekuensi relatif atau persen itu frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%, nanti akan ketemu berapa. Contohnya jumlah frekuensinya interval 215 sampai 222 itu kan ada 14. Nah, itu saya ingin mencari frekuensi relatifnya. Oh, berarti 14 per tadi datanya kan ada 20 kan. Nah, 14 per 20 hasilnya dikalikan 100% dan ditemukan adalah 70%. Seperti itu. Ya memang caranya memang seperti itu. Jadi pelan. Jadi menentukan frekuensi relatifnya ada berapa persen. Oh, ternyata dalam interval 215 sampai 222 itu ada 70% sendiri di sana. Selanjutnya yaitu tentang penyajian data. Nah, kita harus tahu yang namanya batas kelas, yaitu nilai terendah dan tertinggi. Nah, batas kelas dalam suatu interval kelas
terdiri dari dua macam, batas kelas bawah atau lower class limit, yaitu nilai terendah dalam suatu interval kelas, dan batas kelas atas atau upper class limit, yaitu nilai tertinggi ya dalam suatu interval kelas. Contohnya seperti ini. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah batas kelas bawah, sedangkan yang atas ini adalah batas kelas atas. Jadi dalam 215 sampai 2122 berarti batasnya yang paling bawah adalah 215 dan batasnya paling atas itu adalah 2122. Itu di kelas yang pertama. Selanjutnya yaitu kita harus bisa menentukan nilai tengah. Apa itu? Yaitu tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nah, nilai tengah kelasnya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Contohnya 200 nilai tengah dari 215 sampai 2122 itu adalah 1168,5. Bagaimana untuk mencarinya? Dengan rumus kelas bawah ditambah kelas atas dibagi 2. Nah, nanti akan ketemu nilai tengahnya itu berapa. Gampang, mudah. Nah, jadi cara mencari nilai tengah itu adalah kelas bawah ditambah batas kelas atas, hasilnya terus dibagi 2, berarti dijumlahkan dulu baru dibagi 2. Itu ya, jadi 215 ditambah 2122 hasilnya berapa, terus baru dibagi 2. Nah, itu ketemulah nilai tengah. Nah, apa itu ini lagi? Nilai tepi kelas atau kelas boundaries. Nah, nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya. Penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas diantaranya dan dibagi menjadi 2. Nah, nilai tepinya seperti ini. Jadi, antara 2122 dengan 2123 itu nilai tepinya adalah 2122,5. Caranya menghitungnya adalah seperti ini. Jadi uh, kelas atas atau batas kelas atas kelas sebelumnya ditambah batas kelas bawah kelas berikutnya dibagi menjadi 2. Contoh ini. Batas kelas atas sebelumnya adalah 2122. Sedangkan batas kelas bawah selanjutnya itu adalah 2123. Jadi 2122 tambah 2123 dibagi 2. Ketemunya 2122,5. Nah, ini berarti nilai tepi kelas antara kelas 1 dan kelas 2 di sini adalah 2122,5. Bisa dia masuk ya? Seperti itu. Jadi udah kan? Seperti ini gak usah takut. Yang selanjutnya adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini adalah menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Nih, frekuensi kumulatif ini terdiri dari kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Nah, distribusi frekuensi relatif itu membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Nah, distribusi frekuensi kumulatif ada 2, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Misalnya seperti ini.
Frekuensi kumulatif kurang dari ini merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data n. Nah, contohnya interval 215 sampai 22 ini masih data yang tadi ya, biar biar terus berlanjut biar jenengan semua nggak mumet. Oke, jadi maaf ini saya apa namanya asam lambung kita enak gitu. Oke, jadi interval 215 sampai 2122 kan dia memiliki nilai tapi 214,5. Nah, frekuensi kumulatifnya kumulatif kurang dari itu adalah 0. Kenapa 0? Jadi uh, kondisinya seperti ini kan pada data nilai tepi ini kan dia hanya 0. Sedangkan mulai dari 2123 sampai 4030 itu kan tepinya adalah 2122,5. Yaitu frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 14. Nah, itu caranya adalah 0 ya, kalau 0 0 ditambah 0 jadi 0 ditambah berapa? Jadi itu karena di sini ada 14 jadi 0 ditambah 14 sama dengan 14. Jadi kan ada 0, 14, 17, 18, 19 seperti itu. Sedangkan kumulatif lebih dari itu merupakan pengurangan dari jumlah data n dengan frekuensi setiap kelas. Jadi dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Seperti itu. Tadi kan jumlah datanya kan ada 20 dikurangi dengan 0. Kalau ini makanya dihasilkan 20. Berarti kan dari pengertiannya sudah jelas ya, merupakan pengurangan dari jumlah data n dengan frekuensi setiap kelas. Dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Contohnya seperti itu. Nanti tak share PPT-nya sudah. Jadi kalau kita bisa melihat, maaf ini masih harusnya sih. Interval 215 sampai 222 itu nilai tepinya kurang dari atau frekuensi kumulatif kurang darinya 0, frekuensi kumulatif lebih darinya adalah 20. Yang tadi 20 kurangi 0, 20 kurangi 14 adalah 6. 20 kurangi 17 adalah 3. 20 kurangi 18 adalah 2. 20 kurangi 19 adalah 1. 20 kurangi 20 adalah 0. Nah, distribusi frekuensi relatif, nilai contoh ini aja lah. Kita mencoba mengeksplor yang lain. Distribusi frekuensi relatif nilai ujian akhir mata kuliah statistika pada nilai rentang 9 sampai 21, batas kelasnya sekian, nilai temunya sekian, dihasilkan 0. Makanya frekuensi relatifnya 5%. Kenapa 5%? Tadi rumusnya untuk mencari frekuensi relatif gimana? Nah, tadi frekuensi relatif, jumlah frekuensi dibagi banyaknya data dikalikan 100%. Jadi makanya dengan data seperti ini, jumlah frekuensinya 3, jumlah datanya adalah 60, berarti 3 per 60 dikali 100%. Ketemunya dia ada 5%. Seperti itu. Ini hanya pengaplikasian nanti jangan semua harus bisa membuat seperti ini. Nah, kita masuk ke grafik. Maaf, kita ngopi dulu. Sarapan dulu, Pak. Ya betul-betul sarapan dulu sarapan. Dan sambil makan enggak apa-apa. Jangan dibuat nyaman lah. Gak usah terlalu sepaneng. Sambil makan enggak apa-apa. Yang penting kalian menjaga imun tetap sehat.
Biar terjauhkan dari corona katanya sih seperti itu. Oke, kita masuk ke grafik. Grafik dapat digunakan sebagai laporan. Nah, mengapa menggunakan grafik? Manusia pada umumnya tertarik dengan gambar dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual akan lebih mudah diingat daripada dalam bentuk angka. Jadi nanti lebih lebih mudah pemahaman lah. Kalau coba dengan pengen menyajikan data-data statistik oleh warga atau oleh masyarakat hanya berupa angka-angka, pasti mereka akan bingung. Tapi kalau sudah berbentuk grafik, berbentuk apa namanya histogram dan lain-lain, nanti akan jauh lebih mudah. Grafik dapat digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan makna. Nah, contohnya ini. Yang pertama ada grafik histogram. Histogram merupakan diagram balok. Nah, histogram merupakan menggabungkan antara tepi kelas interval dengan sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Wopo kui. Nah, ini pakai data yang tadi. Nah, bentuknya histogram itu seperti ini. Nah, udah toh. Jadi nggak usah, wah, apa kui X, apa kui Y. Rasa bingung saya. Nah, ini adalah bentuk histogram itu bentuknya seperti ini. Jadi harga saham, nah, tapi kelasnya kan nanti dituliskan di sini 212 sampai 2122 itu ada 14. Oh, berarti buat kotaknya atau membuat baloknya berupa seperti ini sampai 14 dan seterusnya. Nah, ini ada juga nanti di skripsi, biasanya skripsi menggunakan grafik poligon, menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat. Nah, itu biasanya menggunakan nilai tengah seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Titik-titik nilai tengahnya ada berapa? Nilai tengahnya berapa? Data 2, 3, data 4, data 5. Atau kurva O'Keeffe. Nah, ini kurva O'Keeffe juga sering dibuat. Jadi ada titik-titik, terus di sini nanti ada keterangannya. Nah, bentuknya seperti apa. Nah, ini tugas kalian nanti seperti ini. Ini nanti silakan tak kirim. Nah, tugas kalian, data ini kan datanya ini. Nah, data ini terus nanti soalnya. Nah, berikut ini data mengenai jumlah modal dalam jutaan rupiah dari 50 orang pada perusahaan Y. Nah, jadi nah ini ada beberapa data acak. Tadi kalian yang pertama harus bagaimana diurutkan dulu dari kecil terbesar, terus habis itu pembuatan kelasnya berapa, habis itu membuat interval dan selanjutnya. Waduh, itu yang disebut dengan distribusi frekuensi. Ini soal-soalnya. Oke ya. Nah, nanti dikirimkan santai aja, satu soal aja tugasnya, durasi mengerjakannya 1 minggu, dikirimkan ke email ini ya, widitipa IAIN salah 317 at IAIN salah 3.ac.id. Jangan jangan lupa tugasnya diberi identitas, nama, NIM, sama mata kuliahnya, statistika hari apa. Seperti itu ya. Kirimkan ke emailnya Pak Widi waktu mengerjakan 1 minggu. Jadi sebelum hari Rabu maksimal hari Selasa minggu depan ya berarti ya. Jam 23.59 menit. Jam 12 kurang 1 menit. Seperti itu. Oke, silakan nanti dikerjakan. Ini saya share filenya sebentar. File. Kirim file. Berapa kirimkan file dulu. Tak kirim via WA aja ya. WA data. Oke, kuliah ya yang satu tiga materi statistika pertemuan tiga. Salah. Soalnya grupku salah.
Halo? Oke. Data baru proses kirim via WA di grup ya. Oke. Ya, Pak. Untuk diskusi selanjutnya kita lanjut Oke, di oke. via Siap. grup. Silahkan nanti presensi. Kita presensi di grup WA. Silakan Yuk. presensi dikerjakan nanti biar mudah saya untuk apa namanya